Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Ajaran macam apa ini teman-teman? Ya, mencaci maki orang itu katanya pahalanya sama dengan wiritan, bahkan lebih afdol. Beginikah akhlak ya si paling sing aswaja itu? Ya, sing aswaja. Ya, beginikah akhlak yang dipanggil kiai itu? Dan dari judul videonya saja ya, kalau kita baca lihat ya, ini sudah bentuk cacian yang sangat luar biasa sebenarnya. Idrus Romli kenyang dikasih tulang. Ya ini kan benar-benar wah direndahkan serendah-rendahnya ini. Disebut anjing. NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara. Apakah ini yang cerminan dari mereka? Ya, dari oknum-oknum mereka ini seperti itu. Ya mereka saling cakar-mencakar. Mereka saling berantem satu sama lain. Satu kelompok sendiri. Ya aneh. Ya, dan lucu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya, akhirnya sang singa aswaja dihina juga oleh jamaahnya sendiri. Dan penghinaannya pun gak main-main. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita kembali membahas Pak Kiai besar ya, singa aswaja, Kiai Idrus Romli. Ya kita masih ingat dan gak mungkin lupa ya teman-teman, video dari Pak Idrus Romli yang katanya dengan mencaci maki Wahabi ya, mengolok-olok Wahabi, itu katanya berpahala. Ya bahkan lebih afdol daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan coba kita kembali ya simak videonya di mana Pak Idrus Romli ini ya di hadapan jamaahnya mengatakan bahwa mencaci maki Wahabi, mengatakan Wahabi sebagai setan alas ya, Wahabi kurang ajar dan lain sebagainya. Mungkin lebih bisa kasar lagi juga bisa ya. Karena mencaci maki Wahabi katanya berpahala. Ya mungkin semakin mencaci pahalanya semakin besar teman-teman. Ya coba kita lihat videonya dari Pak Idrus Romli ini. Singa aswaja. Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. La haula wala quwwata illa billah. Katanya biasa ya sebelum memulai kajiannya itu mengajak untuk memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. La haula wala quwwata illa billah. Ajaran macam apa ini teman-teman? Ya, mencaci maki orang itu katanya pahalanya sama dengan wiritan, bahkan lebih afdol. Ya ini amalan macam apa? Oke lah kita boleh benci sama seseorang, Wahabi kita boleh benci sama Wahabi. Tapi yang masa juga sampai seperti ini. Dan mirisnya teman-teman, coba lihat di antara jamaahnya ini ada anak kecil loh. Ya. Ini kan sama saja kita menciptakan generasi pembenci ke depannya. Ya, generasi muda menghujat orang lain. Ya Allah. Seharusnya ente, Pak Kiai, ya mohon maaf ya, ente seharusnya memberi tauladan yang baik, yang benar terhadap anak-anak kita. Ya bukan seperti ini. Ya coba kita lanjut dulu. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdol daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Hantu banyu. Nah, tuh teman-teman, ya. Pak Idrus Romli di hadapan jamaahnya dengan PD-nya ya mengatakan seperti itu. Mencaci maki Wahabi itu lebih afdol daripada berzikir katanya. Menyebut Wahabi itu kurang ajar, Wahabi setan alas, Wahabi hantu banyu ya. Itu lebih afdol daripada berzikir kata Idrus Romli. Beginikah akhlak ya si paling sing aswaja itu? Ya sing aswaja. Ya beginikah akhlak yang dipanggil kiai itu? Dan alhamdulillah ya orang-orang dari kalangan salafi, baik dari tulabnya, penuntut ilmunya, baik dari asatisnya apalagi ya. Kalau asatisnya lebih gak mungkin lagi ya. Gak ada kemudian mengucapkan ucapan seperti Idrus Romli ini dengan ucapan-ucapan yang semisal seperti ini teman-teman. Ya Pak Kiai Idrus Romli mencaci maki orang-orang yang dia sebut Wahabi dengan kata-kata setan alas, kurang ajar, ya setan hantu banyu. Ya itu nggak ada yang membalas teman-teman. Satu pun nggak ada yang membalas dengan kata-kata seperti itu teman-teman. Bahkan mencaci maki pun nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Bahkan alhamdulillah ya apa yang dilakukan oleh Idrus Romli ini dibayar kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sekarang lewat jamaahnya yang satu kelompok dengan Pak Idrus Romli ini ya, satu ormas dengan Pak Idrus Romli, sama-sama ormas Nahdlatul Ulama ya. Mereka akhirnya ada yang mencaci maki Pak Idrus Romli. Bahkan dikatakan Pak Idrus Romli ini ya sudah seperti maaf ya anjing katanya teman-teman. Ya coba. Katanya Pak Idrus Romli itu seperti anjing peliharaan para Habib Alawi teman-teman. Ya karena apa?
karena membela para Habib Ba'lawi. Ya, membela nasab Ba'lawi. Dan kalau kita lihat ya, di sini ada satu video dari Benteng Nusantara ya. Dan kalau kita coba lihat thumbnailnya, bisa kita baca di sini thumbnailnya ya. Kalau kita baca di thumbnailnya itu ya, akhirnya kesepakatan bocor juga nih ya. Ini tulisannya anjing teman-teman ya. Anjing dikasih tulang tuan majikan ya. Idrus Romli kenyang dikasih tulang katanya. Ya akhirnya kan mencaci maki. Yang menyebut anjing itu bukan dari orang Wahabi ya. Justru ini dari jamaahnya sendiri. Ya sama-sama satu ormas. Sama-sama satu bendera teman-teman. Akhirnya yang dicaci maki Pak Idrus Romli sendiri. Ya coba. Ya ini balasan konten dari Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Ya coba kita simak isi videonya dari thumbnail ini ya. Idrus Ramli, sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sopan. Ini bukan saya yang bilang loh, ya. Ini video dari jamaahnya sendiri teman-teman. Ya, satu kelompok sendiri, satu bendera. Ya, coba kita lanjut deh. Paling lurus dan merasa paling benar keislamannya, sehingga para kiai yang ada di Tapi coba kalian yang nonton video saya ini, apa kalian setuju dengan yang oleh narasi pembuat video ini? Ya, yang katanya jijik. Lihat mukanya, coba kalian komen coba. Ya astagfirullah ya. Kalau saya enggak ya, kalau saya enggak sampai segitunya kok ya. Saya tetap menghargai Pak Idrus Romli. Kan beliau sing aswaja. Jadi tetap kita harus hormati, ya hormati. jajaran struktural Nahdlatul Ulama, hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan sama-sama satu bendera saja, dia gampang menyalahkan hanya karena tidak sepahaman dengan pemahaman di isi kepalanya. Bagaimana dengan yang orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang jelas-jelas sangat berbeda jauh dengan pemahaman oleh dari Pak Idrus Romli. Ya, makanya jangan heran kalau lisannya itu mudah banget gitu, lentur amat gitu ya. karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislamannya. Ia pun membuat NU Tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdliyin Ya ini ya, perlu diusut ini ya. Ya katanya begitu ya. akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia. Bagi warga NU yang bodoh tidak mengetahui hakikat sebenarnya, tentu saja mereka akan terpengaruh dengan cocotnya yang sok paling lurus dalam Astagfirullah, pakai kata cocot lagi teman-teman ya. Itu kata cocot itu kasar ya. Buat kalian yang belum tahu paham ya, makna kalimat kata cocot itu ya, artinya mulut itu kasar. Ya kasar. Dan itu diucapkan untuk seorang sekelas kiai loh, sing aswaja. Dan ini diucapkan oleh jamaahnya sendiri teman-teman. Ya satu kelompoknya sendiri. Ya Allah. beragama. Tapi bagi kita yang tahu hakikat di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh dia membuat NU Tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oh pantas ya, jadi Pak Idrus Romli ini ya sakit hati dengan kelompoknya sendiri teman-teman. Ternyata di kelompoknya sendiri Pak Idrus Romli ini juga nggak diakui ya. Terbukti ya ketika mencalonkan diri menjadi pimpinan besar Ormas NU ya, cuma dapat satu suara. Yang seperti itu kok sing aswaja. Ya sing aswaja dari mana? Ya jamaahnya sendiri saja nggak percaya sama dia. Ya coba teman-teman. Makanya dia bingung, sakit hati ya, mungkin ya. Mungkin karena ada guncangan batin ya, mungkin ya. Jadi beliau ini bingung cari panggung ya supaya nama dia ini terus naik. Ya bagaimana caranya? Akhirnya berbagai macam cara dia tempuh teman-teman. Termasuk dengan membuat provokasi, mengajarkan jamaahnya untuk mencaci maki orang-orang yang dia sebut Wahabi. Ya kasihan Pak Idrus Romli ini ya sebenarnya teman-teman. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala balas ya. Apa yang dia perbuat ini dibalas kontan. Ya dia dicaci maki oleh jamaahnya sendiri teman-teman. Dan dari judul videonya saja ya, kalau kita baca lihat ya, ini sudah bentuk cacian yang sangat luar biasa sebenarnya. Idrus Romli kenyang dikasih tulang. Ya ini kan benar-benar wah direndahkan serendah-rendahnya ini. Disebut anjing, dikasih tulang tuan majikannya. Ya itu kan sudah wah, kalau bagi kami itu sudah ya Allah. Sudah nggak bisa menggambarkan lagi ya kalimat-kalimat seperti ini. Dan yang melakukan ini ya bukan orang Wahabi, bukan orang Salafi. Orang Muhammadiyah apalagi bukan ya. Justru yang melakukan ini dari jamaahnya sendiri. Ya dari satu kelompoknya sendiri, satu benderanya sendiri teman-teman. Ya dan mengejutkan lagi ya, bahkan di ormasnya sendiri Pak Idrus Romli juga dikatakan apa tadi katanya? Katanya Pak Idrus Romli merasa paling benar sendiri. Ya kemudian sampai membuat ormas tandingan. Ya NU yang ada embel-embel lurusnya, NU garis lurus. Tapi ternyata tidak diakui juga oleh jamaahnya. Kan kasihan ini teman-teman.
Ya, makanya kayak orang bingung ini sebenarnya Pak Idrus Ramli ini ya. Bahkan sampai jamaahnya tadi ya, ada yang mengatakan, yang menyebut apa? Ya, jijik melihat mukanya katanya. Ya Allah. Ini kok bisa sesamanya saling berantem begini ya? Sangat berbeda dengan kita. Ya, kalau kita enggak teman-teman. Ya, terserah Pak Idrus Ramli ya. Menyebarkan fitnah terhadap dakwah sunnah. Ya, fitnah apapun ya kan. Enggak ada kita itu namanya menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang dengan mencaci maki. Apalagi sampai menyebut anjing. Ya, yang sampai mengatakan jijik melihat mukanya. Ya enggak ada teman-teman. Adapun kalau kita enggak setuju dengan pendapat dari Pak Idrus Ramli ini ya, kita bantah sesuai dengan fitnah dia saja. Ya, dia fitnah bahwasannya misal orang-orang yang dia sebut Wahabi itu bentukan Yahudi. Ya kita bantah. Ya ternyata yang Yahudi oknum dari mereka sendiri. Ya, yang berkunjung ke Yahudi adalah oknum dari mereka sendiri. Yang katanya orang-orang Wahabi ini kalau dakwah disokong orang Syiah, ya kita bantah lagi nih ya. Ternyata yang mesra dengan orang-orang Syiah ya oknum dari kelompok Pak Idrus Ramli sendiri. Yang katanya Wahabi radikal, ternyata yang radikal dari oknum dari kelompok Pak Idrus Ramli sendiri. Ya, coba teman-teman. Ya kita bantah dengan fakta. Kita bantah dengan secara elegan. Enggak koar-koar, enggak fitnah sana sini. Apalagi sampai mengatakan seperti itu tadi, kata-kata anjing. Ya, ini merupakan apa ya? Fakta lagi untuk kita teman-teman, bahwa ya apakah ini yang cerminan dari mereka? Ya, dari oknum-oknum mereka ini seperti itu. Ya, mereka saling cakar-mencakar. Mereka saling berantem satu sama lain. Satu kelompok sendiri. Ya aneh. Ya, dan lucu. Ya karena sesama teman saling gontok-gontokan. Sampai bonyok tuh kemarin kan bansarnya. Ada yang bengap. Coba. Apa enggak radikal itu namanya perbuatannya? Dan ini lebih menyedihkan lagi ya. Pak Idrus Ramli ini disebut anjing oleh jamaahnya sendiri. Ya Allah. Coba kita lanjut videonya teman-teman. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan status Gak setuju ya, ini kelompoknya gak setuju di sisi ininya. dia bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Astagfirullah, lebih hina katanya ya. Dan ini yang mengatakan dari satu kelompoknya sendiri teman-teman ya. Dikatakan lebih hina katanya dari anjing. Ya Allah. Ia tak cuma sekedar menjaga, namun ikut serta pula dalam menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Itulah teman-teman. Ya, balasan bagi orang-orang yang selalu memusuhi dakwah sunnah. Yang selalu memusuhi dakwah tauhid. Maka fitnah-fitnah provokasi, propaganda yang mereka lakukan untuk menjatuhkan dakwah sunnah ini. Ya, yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri teman-teman. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan terbukti ya, ini permasalahan internal mereka, permasalahan nasab ya. Itu kan yang menggugat nasab Ba'lawi dan yang membela nasab Ba'lawi ya, sama-sama satu ormas mereka ini, ya, satu bendera, ya. Klaimnya satu mazhab lah, ya, satu pemahaman, tetapi amaliyahnya juga sama, ya, sama persis yang namanya satu ormas teman-teman. Dan sekarang kita lihat di antara mereka sendiri saling gontok-gontokan. Bahkan Idrus Ramli ya, yang mencaci itu kelompoknya sendiri, jamaahnya sendiri. Ya ini kan balasan konten dari Allah Subhanahu wa taala namanya. Ketika dia mengatakan kepada jamaahnya mencaci maki Wahabi, menyebut Wahabi dengan setan alas, menyebut Wahabi kurang ajar, menyebut Wahabi itu hantu banyu, ya. Disebut Idrus Ramli itu lebih afdal dari berzikir. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala balas dia, ya, yang dicaci maki oleh jamaahnya sendiri, disebut seperti anjing. Bahkan katanya lebih hina dari anjing. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah ini dijaga mulutnya oleh Allah dari perkataan-perkataan yang seperti itu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan sebenarnya dari sini saja ya kita bisa mengambil pelajaran ya dan mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Ramli dengan sebutan Wahabi ya difitnah dengan berbagai macam fitnah, diberikan berbagai macam lakop yang buruk dan sebagainya. Ternyata yang membenci, yang memfitnah, yang mencaci maki, yang memberikan lakop-lakop buruk ternyata tidak lebih baik dari orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya yang video-video ini. Dan sekali lagi bahwa inilah ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, akhirnya sang singa aswaja dihina juga oleh jamaahnya sendiri dan penghinaannya pun gak main-main. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.